Puji Tuhan ada sukacita sore hari ini. Amin. Kesempatan yang indah sore hari ini kita berkumpul bersama. Bahkan saya tadi dikasih tahu Ishak, ada satu pertemuan yang indah pada sore hari ini. Karena ada reuni katanya. Dari pelayan-pelayan Tuhan, jemaat di Babatan pada sore hari ini berkumpul bersama-sama di tempat ini. Sebab itu saya tadi waktu pertama masuk, loh, kok ngumpul semua orang-orang Babatan. Ternyata ada acara besar Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, ada kesatuan di dalam Tuhan ya. Ada kesatuan di dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan itu sangat penting bagi setiap kita, terutama bagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika saya tahu nanti dikasih tema tentang kesatuan keluarga, saya mikir gini, nanti ini khotbahnya bisa 1 jam, 2 jam lebih Bapak. Ya, karena keluarga ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membahas tentang keluarga itu tidak bisa habis. Ya, betul Bapak Ibu Saudara. Karena keluarga itu adalah bagian dari setiap kehidupan kita. Di mana setiap kita ini akan selalu kembali kepada keluarga. Gereja yang maju, gereja yang besar itu dimulai dari keluarga. Amin. Ketika keluarga kita berantakan, ketika keluarga kita tidak ada persatuan, maka keluarga tidak akan bertumbuh. Tetapi keluarga yang bersatu, keluarga yang takut akan Tuhan, maka gereja di situ mereka akan bertumbuh, menghasilkan jiwa-jiwa yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juni di dalam tema tentang keluarga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini minggu yang terakhir membahas tentang keluarga. Padahal kita tahu, kalau kita membahas tentang keluarga itu terlalu banyak, terlalu panjang. Ya, untuk diceritakan Bapak Ibu Saudara. Keluarga itu semua adalah bagian di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita berhasil, bagaimana kita menjadi orang-orang yang diberkati, itu semua asalnya daripada keluarga. Keluarga, bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang bisa bersatu dan bisa memuliakan Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai sore hari ini Tuhan masih memberikan saya kekuatan untuk saya boleh berdiri, boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bukan karena kekuatan saya, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama saya bacakan, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara tidak usah baca, dengarkan aja. Ya. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga. Saya percaya setiap kita kepingin rumah tangganya diberkati. Amin. Ini resepnya bagaimana supaya rumah tangga kita diberkati. Ya, kita harus perhatikan firman Tuhan ini. Dikatakan apa? Berbahagialah setiap orang apa? Yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini yang pertama. Kalau saudara ingin berbahagia, saudara harus pertama itu harus takut akan Tuhan. Harus mengikuti jalan-jalannya. Ya, jangan sampai menyimpang daripada firman Tuhan, dari jalan-jalan Tuhan, maka kita tidak akan pernah berbahagia. Yang kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, hasil beri payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya, ketiga dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Ayat yang kelima dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anak cucumu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya kalau berbicara tentang keluarga itu panjang Bapak Ibu Saudara. Karena saya pernikahan saya sama istri saya pertama dulu 32 tahun. Cukup panjang ya. Sama istri saya ini sudah 10 tahun lebih. 11 tahun Bapak Ibu. Jadi ceritanya kalau umpama rumah tangga itu panjang untuk diceritakan. Dan pengalaman saya mungkin cukup banyak bagaimana kita membina satu rumah tangga. Hidup di dalam berkeluarga itu cukup panjang.
Dan ceritanya itu macam-macam Bapak Ibu. Tetapi saya melihat firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Dikatakan kalau kamu ingin berbahagia, pertama apa? Harus takut akan Tuhan. Amin. Ketika kita takut akan Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang berbahagia. Dan saya percaya ketika kita takut anak Tuhan, anak cucu kita itu akan mengikuti kita. Kenapa banyak anak-anak kita tidak takut akan Tuhan? Karena mereka tidak mempunyai teladan. Orang tuanya tidak takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita takut akan Tuhan? Sedangkan orang tuanya sendiri tidak takut akan Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, saya percaya keluarga kita akan diberkati Tuhan. Menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang bersatu Bapak Ibu. Kesatuan keluarga itu dimulai dari mana? Dari kehidupan seorang ayah, ya, seorang papa. Ketika ayahnya, papanya ini hidupnya benar di hadapan Tuhan, saya percaya anak-anaknya akan mengikuti kita. Banyak anak-anak yang tidak mempunyai teladan, tidak mempunyai apa itu, seperti contoh dari papanya, dari orang tuanya, sehingga anak-anaknya hidupnya liar. Dia tidak mempunyai figur seorang ayah. Bagaimana dia bisa mencontoh kebaikan-kebaikan dari ayahnya, karena ayahnya tidak memberikan teladan yang baik. Tetapi puji Tuhan, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan melihat anak cucu mereka akan diberkati Tuhan. Amin. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tetapi aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Bahkan dikatakan anak cucunya minta-minta itu tidak pernah. Ini kesaksian dari seorang Raja Daud. Ya, dia tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Hai Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebab itu firman Tuhan pada sore hari ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Kita sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Amin Bapak Ibu saudara. Yang kedua, cara kita memberikan teladan kepada anak-anak kita di mana? Ketika kita di meja makan. Ketika kita makan bersama dengan keluarga kita. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Karena ketika kita bersama-sama makan di meja makan, apa yang kita perhatikan? Apa yang kita perhatikan? Pertama yang diperhatikan pasti makanannya. Ikannya apa? Gitu loh Bapak Ibu saudara. Ya toh? Ini yang perlu diperhatikan. Apa iwa idina kira? Ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua, karena ketika kita di meja makan, kita bisa berdoa. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebelum kita makan, pasti kita berdoa. Nah ini yang penting Bapak Ibu saudara. Seringkali ketika kita makan sendiri-sendiri, tidak ada doa di dalam meja makan itu. Kebersamaan kita dengan keluarga tidak ada doa. Ketika kita makan sendiri-sendiri. Dan seringkali sekarang ini banyak Bapak Ibu saudara ya. Saya melihat keluarga-keluarga sekarang ini beda sama zaman dulu. Keluarga sekarang ini ketika kita makan ya, kita makan bersama dengan keluarga. Bapak Ibu saudara, kita nunggu makanan datang ya. Yang diperhatikan ngomong sendiri-sendiri ya. Guyu sana sendiri-sendiri, sana ketawa sendiri-sendiri. Apa? Yang dilihat cuma HP. Ya, HP ini bahaya. Menjauhkan yang dekat tetapi mendekatkan yang jauh. Kita bersama keluarga berkumpul tetapi ketika kita mulai megang HP, apa yang kita bicarakan? Bukan tentang keluarga, tapi satu sama lain berbicara sendiri-sendiri, kepentingannya sendiri-sendiri. Sehingga tidak ada komunikasi yang baik. Ya Bapak Ibu saudara, ini satu keluarga yang tidak memberikan teladan bagi kita. Tetapi kalau orang tua dulu, ketika kita makan bersama-sama pasti kita berkumpul. Yang kita bicarakan apa? Apa yang telah kita lakukan sepanjang hari ini. Apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini. Beda dengan sekarang Bapak Ibu saudara. Sekarang ini sangat beda. Ketika saya melihat ketika berkumpul dengan keluarga, ya apa yang dibicarakan anak-anak kita. Tidak ada bicara tentang keluarga, tapi mereka main HP sendiri-sendiri. Ya, mereka main HP sendiri-sendiri. Dan ketika makanan itu datang, Bapak Ibu, tidak langsung dimakan, Bapak Ibu. Siap-siap tunggu-tunggu. Diupdate, difoto, difoto sih ajak dimangal, ajak diganggu, kumpul, foto dulu. Ya, Bapak Ibu, ini yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Ya, mari diupdate status kirim, Bapak. Ini aku makan di sini.
Ini loh makan di sini. Ya Bapak Ibu, ini yang terjadi Bapak. Padahal ketika kita di meja makan, di situ kita itu akan mencurahkan apa kejadian-kejadian yang kita alami sepanjang hari itu. Apa yang menjadi masalah dalam keluarga anak-anak kita, justru di meja makan itu kita bisa bicara mereka. Dari hati ke hati. Ya, Bapak Ibu, penting sekali kita berkumpul ketika kita bersama-sama di meja makan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua apa yang penting? Yang ketiga, apa itu namanya? Mesbah doa. Bukan cuma ketika kita makan, tetapi waktu ketika malam, ketika kita tidur, itu perlu kita adakan mesbah doa keluarga. Karena melalui mesbah doa ini kita diteguhkan, iman kita dikuatkan. Amin. Ada kesatuan di dalam keluarga kita. Ya Bapak Ibu Saudara, saya punya anak saya 3, anak saya yang istri pertama, sama istri saya ini anaknya 1. Anak saya ini sudah 3, cucu saya 5, sama anaknya istri saya 1 jadi 6. Anak saya itu sudah rumah tangga, sudah besar-besar. Tapi yang luar biasa, anak saya ini ketika bersama selalu berkumpul. Kemana saya pergi, mereka selalu ikut. Saya mikir luar biasa anak saya. Mereka sudah punya kehidupan rumah tangga sendiri-sendiri. Tetapi ketika saya mengadakan sesuatu acara untuk pergi bersama, semua anak-anak saya ikut. Ada satu kesatuan, dan ini sesuatu yang luar biasa Bapak ya. Kita bisa berkumpul dengan anak, menantu, cucu, ini luar biasa. Saya melihat jarang sekali orang terjadi seperti itu. Ya semua kesibukannya sendiri-sendiri. Anak-anak punya acara sendiri. Cucu-cucunya punya acara sendiri. Ketika mereka diajak kumpul bersama-sama, wes tidak usah ikut pan, wes pergi dewek Pak, aku ada acara. Aku ada acara ini, acara situ. Aku pelayanan ini, pelayanan itu. Jarang sekali mereka bisa berkumpul. Padahal Bapak Ibu Saudara, satu sukacita yang luar biasa. Ketika kita bisa berkumpul bersama dengan anak, menantu, cucu kita. Ini satu sukacita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini pentingnya Bapak Ibu Saudara, kesatuan di dalam keluarga. Kita harus meneladani kehidupan kita ini bagi anak-anak kita. Supaya anak-anak kita ini melihat cermin dari orang tuanya. Oh orang tuanya ini suka doa. Sebelum dia tidur, orang tua saya doa. Maka otomatis anak-anak kita akan ikut teladan kita. Amin. Anak-anak kita akan mengikuti kita. Sebelum kita makan, kita doa. Anak-anak kita ketika melihat kita berdoa, anak-anak kita pasti ikut. Tidak mungkin dia tidak melakukan, karena apa yang kita lakukan itu menjadi contoh bagi mereka. Saya punya anak yang nomor 3, anak saya yang laki ya. Ketika mereka sudah besar Bapak Ibu, sudah mulai kuliah, tapi masih belum berumah tangga. Ketika anak ini sakit, ya anak saya ini sakit, apa yang dia lakukan? Dia pasti minta ketok kamar saya, minta didoakan. Pak, doa anakku sakit. Ada satu apa ya, kepercayaan anak saya ini kepada saya, kepada papanya, bahwa papanya ini orang yang benar, orang yang beriman. Dia ketika dia sakit, dia selalu datang untuk didoakan, minta doanya papanya supaya mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudara, ini satu sukacita yang luar biasa. Ketika kita menjadi orang tua itu yang memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Amin. Saya percaya anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam keluarganya. Kalau orang tua kita ini, ya kalau kita menjadi orang-orang tua yang takut akan Tuhan, maka anak-anak kita semua akan diberkati Tuhan. Ya, dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan-jalannya apa yang ditunjukkan? Yaitu firman Tuhan. Ketika kita menuruti firman-Nya, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Dimanapun kita pergi, ketika kita menuruti firman itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan ketika kita memakan hasil jerih payah kita, itu berbahagia. Saya mengajarkan anak-anak saya untuk hidup mandiri. Ya, jangan hidup bergantung kepada orang tua. Karena kamu akan berbahagia ketika kamu bisa melakukan sesuatu itu dari hasil jerih payahmu. Ya, ketika kamu bisa beli sepeda motor, bukan papanya yang membelikan, tetapi hasil jerih payahmu, kamu bisa berbahagia. Kamu bisa membanggakan dirimu, aku bisa beli sepeda motor sendiri. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara, seringkali orang anak sekarang itu
mereka tidak mau menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Ini mereka ini kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada anak-anak yang selalu menggantungkan hidup kepada orang tua. Pokoknya orang tua saya ngasih beli apa ya itu bagian saya. Tetapi ada anak-anak yang bertanggung jawab. Mereka tidak mengharapkan pemberian orang tua, tetapi mereka berusaha untuk menabung. Dan ketika mereka mencapai sesuatu, ya seperti saya kasih contoh, beli sepeda motor sendiri dengan hasil jerih payahnya sendiri. Ini adalah satu sukacita yang luar biasa. Satu kebahagiaan. Ya, jangan sampai kita bangga ketika kita diberikan mobil sama orang tua kita. Oh, aku punya mobil. Siapa yang beli? No? Papa saya. Walah, bukan kamu, bukan. Bapak Ibu Saudara, tetapi berbahagialah orang yang bisa memakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Dari hasil pekerjaannya sendiri. Ini berbahagia. Ya. Ketika anak saya mau beli rumah, Bapak Ibu. Rumahnya ada tapi rumah orang tua, rumah mertua. Dan dia ingin beli rumah sendiri. Saya lihat rumahnya tidak besar Bapak Ibu. Cuma ukuran 5x10. Tidak besar ya. 5x10 cuma 2 lantai. Dan saya bilang jangan terlalu jauh. Kalau beli lebih dekat-dekat, maksudnya dekat kota. Kalau dekat kota itu harganya mahal Pak. Ya wis beli di situ Bapak Ibu. Karena saya bilang kamu harus mikir 2 kali. Anak saya ini setia Bapak Ibu. Dia itu rumahnya, saya bilang kan dulu tinggal di Kali Kepiting. Dia tinggal kalau ibadah itu di gereja sini dekat. Jadi dia kalau ibadah itu bukan cuma ibadah. Pelayanan pagi jam 4 pagi itu dia datang. Setia sekali anak saya yang laki. Dan ketika dia ingin pindah ke rumah yang agak jauh, daerah Semanggi kan jauh. Juga sekolah cucu saya ini daerahnya di daerah belakangnya Tambak Sari itu. Apa? Hah? Gereja sekolah apa itu? Santa Anes ya. Santa Anes ya, sekolahnya di situ cucu saya itu. Kan rumahnya waktu dulu anak saya di Kali Kepiting. Jadi kan dekat. Ketika dia ingin beli rumah di daerah Semanggi, saya bilang, kamu mikir 2 kali, soal itu jauh, kamu mesti nganter anakmu tiap pagi itu ke sekolah itu susah. Ya, kamu mikir 2 kali, terus dia doa, akhirnya dia enggak apa-apa, Pak, aku beli di sini ya wes, kalau kamu mau. Satu kebanggaan yang luar biasa, walaupun rumahnya kecil. Tapi mereka bisa melakukan sendiri. Dia bisa membeli sendiri dengan hasil jerih lelah mereka. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ini yang penting Bapak Ibu. Dikatakan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah. Orang-orang yang bisa memakan hasil jerih lelahnya, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Jangan saudara bangga ketika diberikan orang tua rumah. Ya. Kalau ditanya siapa yang belikan rumah? Rumahku ini rumahku ini. Padahal rumahnya yang belikan orang tuanya. Tetapi orang-orang yang bisa membeli rumahnya sendiri. Walaupun itu kecil, tidak besar. Tetapi ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Satu kebanggaan yang luar biasa. Biarpun rumahku kecil, tapi hasil daripada jerih tanganku sendiri. Dari jerih lelahku sendiri. Ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya, anak-anak yang demikian mereka akan bertanggung jawab di dalam kehidupannya maupun di dalam rumah tangganya. Saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hidupnya itu akan selalu dituntun oleh Tuhan. Amin. Hidupnya akan selalu disertai Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat yang ketiga, dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sebagai keluarga, kita membutuhkan satu penolong, yaitu sebagai seorang istri. Istri ini ada penolong yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan dikatakan firman Tuhan, istri yang kita diberikan Tuhan itu adalah sepadan dengan kita. Katakan amin. Istilahnya sepadan itu bersama-sama, seimbang. Jangan sampai kita percaya kepada Tuhan, istri kita tidak percaya, itu namanya tidak sepadan. Istri yang sepadan itu harus sama-sama. Ketika suaminya itu setia kepada Tuhan, istrinya harus setia. Ketika suaminya itu setia berdoa, istrinya harus setia. Jangan sampai tidak sepadan. Sing lanang berdoa setengah mati gitu. Tapi istrinya tidak mau doa. Ya seringkali banyak istrinya yang berdoa, berpuasa, suaminya yang tidak mau doa. Ini tidak sepadan. Namanya sepadan itu suami istri harus bersama-sama.
Amin. Harus bersama-sama. Ketika suami istri tidak ada kesamaan, Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan ada kebahagiaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kesatuan itu penting. Di dalam keluarga juga di dalam gereja. Pada sore hari ini bukan kebetulan, ya, jemaat dari Babatan, pelayan-pelayan Tuhan dari Babatan, sore hari ini ada reuni, ada perkumpulan bersama di tempat ini, berkumpul bersama-sama untuk menikmati segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan kita ada sore hari ini. Dan saya percaya kalau kita sampai sore hari ini ada, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi anugerah Tuhan, kasih kemurahannya yang luar biasa dalam hidup. Kita boleh dipercaya oleh Tuhan, dipakai Tuhan untuk boleh menjadi alat-alat bagi kemuliaan Tuhan. Ini satu anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai hidup kita menyimpang daripada firman Tuhan. Karena ketika kita mulai menyimpang daripada firman Tuhan, maka kebahagiaan kita akan hilang. Tidak akan ada kebahagiaan. Bagaimana seorang suami istri tidak sejalan, tidak seimbang. Ya, Bapak Ibu Saudara, di situ pasti tidak ada kebahagiaan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, seorang suami yang takut akan Tuhan, mereka pasti akan mengasihi istrinya, mengasihi keluarganya. Amin. Bagaimana seorang suami yang tidak seiman, maupun seiman tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan, akan terjadi satu gesekan, satu perpecahan di dalam rumah tangga. Sebab itu seringkali rumah tangga terjadi perpecahan karena mereka tidak sepadan. Amin. Tidak sepadan, yang suaminya sukanya ini, sukanya yang macam-macam, yang istrinya suka ibadah, suka berdoa, suka melayani pekerjaan Tuhan. Suaminya tidak pernah ke gereja, tidak pernah melayani pekerjaan Tuhan. Dan ini menjadi kesenjangan. Akan terjadi satu perpecahan. Saya percaya ketika istrinya mungkin pelayanan terus setia melayani pekerjaan Tuhan, suaminya ketika melihat istrinya ke gereja itu pasti marah. Kok ini bendino yang gereja terus lapo? Nek ngono njaluk omongannya gereja ae. Ini saya pernah terjadi kedengaran gitu, Pak. Istrinya begitu setia melayani, setia beribadah. Ya, suaminya ini sempat marah. Kalau bendino yang gereja, omai gak diurus. Nek ngono kalau jaluk mangan aku, jaluk mangan gereja ae. Ini ada terjadi, Bapak. Ini namanya tidak seimbang. Sebab itu kita harus seimbang. Sebagai suami istri harus ada seimbang. Ketika kita setia dalam beribadah, maka suami kita juga harus setia dalam beribadah. Dan ketika kita ada kesatuan, kebersamaan, itu sesuatu yang indah. Amin, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu saya, ketika istrinya datang ke gereja, suaminya enggak mau datang. Cuma nganter tok di luar. Ini saya sempat terjadi ya. Bahkan itu terjadi kepada masih famili saya. Dia tidak melarang istrinya datang ke gereja. Tidak apa-apa. Dia tapi si laki tidak mau ke gereja. Cuma apa datang, cuma nganter, mari gitu pulang Bapak ya. Mau pulang dijemput, setia. Istrinya setia ibadah, yang laki juga setia cuma nganter. Tidak mau masuk. Betul Bapak. Saya bilang gini sama mereka, hati-hati loh ya. Kamu kalau ya ini kita ini kan sama manusia ini pasti akan mati. Nek kamu nanti istrimu mati atau kamu mati, kamu istrimu masuk surga, kamu tidak bisa masuk kamu. Loh saya kan nganter, ya cuma nganter tuh kan, berarti kamu kalau besok mati, kamu sampai depan surga, oh kamu tidak boleh masuk. Soalnya kamu tidak pernah masuk gereja, kamu cuma nganter, ya kamu nganter bojone tak sampai depan surga, kamu pulang lagi. Hati-hati Pak. Ya, saya kasih tahu gitu. Kamu kalau tidak masuk ke gereja, nanti istrimu meninggal, istrimu masuk surga. Tapi kamu tidak mungkin boleh masuk. Karena kamu cuma nganter tok. Ya, Bapak Ibu Saudara puji Tuhan, dan ternyata akhirnya suami ini akhirnya datang ke gereja. Mereka bukan cuma nganter, tetapi mereka masuk ke gereja. Ada satu sukacita, istrinya bilang sama, oh puji Tuhan, oh, sekarang suamiku mau ke gereja, puji Tuhan. Berarti kamu dua-dua bisa masuk surga. Suaminya tidak mungkin ditolak. Amin, Bapak Ibu. Ini penting, Bapak Ibu. Ada satu keseimbangan, kebersamaan. Karena yang Tuhan ciptakan itu seimbang antara suami dengan istri.
Ya, Bapak Ibu Saudara, harus seimbang. Ya, dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini penting. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan itu akan diberkati. Kenapa Tuhan berbicara tentang seorang laki-laki? Karena seringkali orang laki-laki ini mokong, Bapak Ibu. Merasa dirinya itu kuat, bisa melakukan segala sesuatu tanpa orang lain, bahkan mungkin tanpa Tuhan. Ini seringkali yang dilakukan. Sebab itu Tuhan ini bicara apa? Diberkati orang. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi penting, orang laki-laki itu takut akan Tuhan. Karena kunci rumah tangga diberkati itu pertama, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Ketika orang laki-laki dikatakan, ketika mereka seorang yang laki-laki itu berdoa, sebagai imam berdoa menengadah tangannya ke langit, di situ doanya akan dijawab oleh Tuhan. Jadi ini penting bagi orang laki-laki untuk tetap setia, untuk tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Seringkali banyak orang laki-laki ini tidak takut akan Tuhan. Ya, banyak sekali orang laki-laki yang tidak takut akan Tuhan itu contohnya apa? Kalau orang laki-laki yang tidak takut akan Tuhan itu seringkali ketika mereka berkeluarga itu istrinya salah titik sing moro apa? Plok tangani moro. Ini tanda orang laki-laki yang tidak takut akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya percaya di sini tidak ada. Bapak-bapak di sini semua baik-baik. Amin. Ya, jangan sampai kita moro tangan istilahnya sama istri. Ini satu perbuatan yang tidak terpuji, Bapak Ibu. Ya, kita harus keseimbangan antara kita dengan istri kita, pasangan kita harus bersatu. Harus ada kebersamaan, ya. Dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika hidup kita ini takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Bukan cuma anak kita, tetapi anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya merasakan sukacita yang luar biasa, karena saya punya anak itu, cucu saya itu masih kecil-kecil, paling kecil sekarang sudah SMP, paling kecil. Ya, tapi puji Tuhan, semua anak saya yang masih kecil aja SMP itu sudah melayani Tuhan. Ada satu sukacita yang luar biasa. Anak saya itu setia, takut akan Tuhan. Saya tidak puji anak saya tidak nyombongkan diri. Ini kan kesaksian, memang kenyataannya gitu. Anak saya itu setia semua. 2 laki, 2 perempuan, 1 laki-laki yang terakhir. Itu setia sama Tuhan. Mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, hidupnya takut akan Tuhan, Bapak Ibu saudara. Dan saya melihat mereka itu semua tidak berkelimpahan, bukan. Terus takut akan Tuhan diberkati berkelimpahan, enggak. Tetapi hidupnya bahagia. Kebahagiaan itu Bapak Ibu saudara bukan karena kekayaan. Amin. Oh ya kamu bahagia soalnya kamu sembarang duwe. Omane gede, omane akeh, mobilnya banyak. Bapak Ibu saudara, kebahagiaan itu bukan karena kamu kaya. Amin. Banyak sekali orang-orang kaya yang hidupnya tidak bahagia. Banyak sekali Bapak Ibu. Orang yang hidupnya berkelimpahan secara materi, secara jasmani. Tetapi hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang tidak takut akan Tuhan, rumah tangganya pasti tidak akan merasa bahagia. Selalu ada perpecahan. Selalu ada pertengkaran di dalam rumah tangga. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan melihat anak cucu mereka diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara. Biarlah pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini menjadi renungan bagi setiap kita. Bapak Ibu saudara, saya percaya firman yang dituliskan di dalam firman Tuhan itu ya dan amin, dan itu pasti akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus tetap setia dan terus tetap jaga iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena ketika kita mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita akan menjadi kering.
Dikatakan seperti pokok anggur yang tidak melekat kepada rantingnya. Bagaimana mereka bisa berbuah ketika mereka tidak melekat kepada pokok anggur itu? Maka ranting itu akan menjadi kering, bahkan akan dibuang orang. Tetapi ketika kita tetap melekat kepada pokok anggur itu, maka mereka akan berbuah. Amin. Mereka akan berbuah. Sebab itu sekali lagi pelajaran bagi setiap kita pada sore hari ini, kita harus menjaga kesatuan kita. Kesatuan di dalam gereja, kesatuan di dalam kehidupan rumah tangga. Ini penting kita jaga, Bapak. Karena tanpa kesatuan di situ tidak akan ada berkat-berkat dicurahkan. Seperti pujian tadi katakan, di mana ada kesatuan di situ berkat-berkat akan dicurahkan. Ya, di mana ada kebersamaan di situ akan berkat-berkat dicurahkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau di sini gereja cuma perpecahan, gegeran, mana ada berkat yang dicurahkan? Pasti tidak ada berkat yang dicurahkan. Karena berkat itu akan dicurahkan kepada gereja yang ada kesatuan, ada kebersamaan. Amin. Dan ketika gereja itu selalu terjadi perpecahan, terlalu terjadi gesekan, tidak lama gerejanya pasti buyar, Bapak Ibu. Jadi perlu kesatuan. Di dalam gereja ini perlu ada kebersamaan. Dan itu menjadikan apa? Kuat. Gereja itu menjadi kuat ketika ada kesatuan. Ya. Apa slogan dari bangsa Indonesia? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi tidak boleh kita harus bercerai, tidak boleh. Tetapi harus bersatu. Karena di dalam kesatuan ada kekuatan. Amin. Di dalam kesatuan kita bisa membangun sesuatu yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Mungkin Bapak bisa, ya sebagai hamba Tuhan, Pastor Ishak, Pastor Bibi, mereka tidak bisa melakukan sendiri. Tanpa dari Bapak Ibu Saudara, dukungan-dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita bersama-sama bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan, di situ gereja akan kuat. Amin. Gereja itu akan berdiri kokoh ketika ada kesatuan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kesatuan ini penting. Bukan cuma di dalam rumah tangga kita, tetapi di dalam gereja harus ada kesatuan. Ya, seperti di dalam Filipi, jangan kita menganggap orang lain itu lebih baik. Kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Di dalam Filipi pasal yang kedua, kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama. Saya bacakan. Filipi pasal yang kedua. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang kedua dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini penting. Kita harus satu hati, satu kasih, satu tujuan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak terpecah belah. Dikatakan ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya apa? Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini resepnya supaya kita bisa bersatu. Baik di dalam rumah tangga maupun di dalam gereja. Jangan sampai ada perpecahan. Jangan kita mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Amin. Karena semua itu akan ada terjadi perpecahan ketika kita cuma mencari kepentingan diri sendiri. Ketika kita mencari puji-pujian diri sendiri, maka di situ akan terjadi perpecahan. Lambat tetapi pasti akan terjadi perpecahan. Firman Tuhan ini luar biasa, mengajar kita supaya kita apa? Selalu menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita. Amin. Menganggap orang lain itu lebih pandai daripada kita. Ya dikatakan, jadi karena di dalam Kristus itu ada nasihat, seperti firman Tuhan ini, merupakan nasihat bagi setiap kita, supaya hidup kita ini semakin bersatu, semakin berkenan kepada Tuhan. Ada penghiburan kasih,
ada persekutuan roh, ya, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam persekutuan gereja itu ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Bagaimana caranya belas kasihan? Yaitu ketika itu peduli kepada orang-orang, anak-anak kita, ya seperti tadi anak-anak yang ya Isaac ya, anak-anak yang kita biayai dalam kehidupan sekolahnya, kuliahnya ya. Ini ada satu cinta kasih di dalam keluarga. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita bukan cuma mementingkan diri sendiri, tetapi kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana seorang Kristen dinamakan orang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka cuma mementingkan diri sendiri. Ada tonggolnya kesusahan, ada temannya, ada saudaranya yang kesusahan. Kita seolah-olah tidak peduli, malah tutup mata seolah-olah tidak peduli. Ini bukan orang Kristen Bapak Ibu. Kita harus peduli pada orang-orang di sekitar kita. Apalagi teman-teman seiman kita. Ya, dikatakan harus ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini. Satu kasih, satu hati, satu tujuan. Apa tujuan kita? Memuliakan nama Tuhan. Amin. Ini tujuan kita ini harus dipersatukan, harus bersama-sama. Jangan sampai tujuannya kita ini satunya mau ke kanan, satunya mau ke kiri. Maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita ada kesatuan, ada kebersamaan Bapak Ibu, maka kita akan mencapai tujuan itu dengan baik. Amin Bapak Ibu. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Satu kasih, satu hati, satu tujuan. Ketika kita ketiganya itu kita lakukan, maka kita akan mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Amin. Apa yang menjadi harapan kita, itu pasti akan tercapai ketika kita sehati. Satu tujuan, maka kita akan mencapai tujuan itu. Bapak Ibu saya dikatakan yang ketiga, dengan tidak mencari apa? Kepentingan diri sendiri. Ini seringkali kita ini mencari kepentingan diri sendiri. Sehingga kita tidak akan lagi bisa bersatu Bapak. Orang yang mencari kepentingan diri sendirinya tidak mungkin bisa bersatu. Tidak mungkin ada kesatuan. Karena yang dia cari apa? Cuma yang penting mementingkan diri sendiri. Pokoknya aku hidup, pokoknya aku enak, pokoknya aku makmur, wis orang lain tidak peduli. Ini tidak boleh Bapak. Dikatakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain itu apa? Lebih utama daripada diri kita sendiri. Dan ketika kita bisa mempunyai hati seperti ini, saya percaya Bapak Ibu, kita akan mencapai satu kesatuan yang luar biasa. Karena kita tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kita tidak mencari hormat dari sendiri. Kita tidak mencari puji-pujian dari diri sendiri. Tetapi kita mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Amin. Dan ketika kita menaruh ini di dalam pikiran kita, saya percaya kita pasti akan bisa bersatu. Amin. Kita akan selalu bisa bersama-sama untuk membangun satu gereja yang kuat, gereja yang dirindukan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini perlu ada kesatuan. Dari mana? Dari Bapak Ibu Saudara. Untuk tetap bersatu bersama-sama. Dan ketika kita bersatu, saya percaya gereja itu akan diberkati. Menjadi gereja yang kuat. Menjadi gereja yang boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi setiap kita. Saya mengundang pemain musik. Aku cinta padamu Tuhan. Haleluya. Tuhan.
selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan,